Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pam Jabar dimanapun berada, sahabat Azhariyun dimanapun berada, alhamdulillah di hari kesekian, mungkin 1 mingguan lebih lah mungkin kita berada di Cianjur. Pam Jabar peduli hadir membersamai para sahabat kita di Cianjur, terutama yang Azhariyun, yang kebetulan di sini ada Pangarsa Kiai Haji Usep Abdul Aziz LC, dan beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Al-Kautsar yang kebetulan sekali memang terdampak oleh gempa tempo hari. Rekan-rekan sekalian, para sahabat sekalian, kita dengarkan pemaparan beliau dari latar belakang munculnya posko yang luar biasa, menghadirkan semua orang, semua kalangan dari manapun, komunitas apapun. Kemudian juga tentunya menjadi magnet dari setiap kalangan masyarakat yang terdampak di sini. Bagaimana ini bisa jadi semacam ini ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, ya, para saudara kami dimanapun berada, wabil khusus para alumni Al-Azhar baik di Jawa Barat maupun di Indonesia. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa berbincang-bincang ya. Bincang sore. Bincang sore ya. Ini tentunya diantaranya adalah mungkin mengungkap seputar kronologis atau background ya. Ya, latar belakang berdirinya posko gabungan ya. Bahwa pada tanggal 21 ya gempa terjadi. Kebetulan di pesantren kami ada santri sekitar 500 orang. Jadi kalau di jumlah mungkin 550 ya. Dan alhamdulillah berkat doa semua, alhamdulillah selamat. Setelah itu coba kami cek infrastruktur, ternyata memang 70% berdampak. Luar biasa. Maka kemudian kami jajaran Dewan Kiai mencoba turun ke lapangan melihat situasi lingkungan. Ternyata subhanallah ya, apa yang kita alami ternyata masih jauh dari apa yang dialami masyarakat. Ya, itulah yang membuat motivasi saya secara pribadi juga para kiai, sehingga akhirnya kita melakukan kontak ya, diantaranya dengan Ketua Pam Jabar ya, Bapak Haji Uyan ya, untuk kemudian membincangkan masalah penanganan gempa ini. Tentu kami di pesantren tidak memiliki background ya, Haji Uyan juga sama ya. Akhirnya kita kebetulan ada rekan-rekan yang concern di penanganan bencana, yaitu Gerbang ya, Gerakan Anak Bangsa. Maka persis posko ini adalah posko amal jama'i ya, posko semua kalangan ada ya. Alhamdulillah kita ada kontak dengan 3 elemen tersebut ya. Al-Kautsar dengan Al-Kautsar tanggap bencananya, terus dengan PAM dan Gerbang, akhirnya diputuskanlah untuk mendirikan posko bersama. Ini sangat penting karena satu, selama ini terkesan bahwa pesantren ini agak abai terhadap lingkungan dan kebencanaan. Maka ada poin-poin yang mungkin kiranya bisa dipahami dari latar belakang. Satu, bagaimana kita melakukan amal jama'i ketika memang rasa kepedulian, gotong royong kurang. Betul. Ya, yang kedua, bahwa pesantren kemudian alumni Al-Azhar khususnya itu alumni yang memang bisa berkolaborasi dengan pihak manapun ya, untuk sebuah albir ya, wa ta'awanu 'alal bir. Maka mungkin tadi disampaikan bahwa kalau ada yang datang ke posko ini mungkin agak semua kalangan ada ya, tapi semuanya berbicara satu hal ya, bagaimana kita bersama-sama menangani gempa. Betul. Ya, dan penanganannya ini tidak hanya di awal, tidak hanya aspek logistik, tapi jangka panjang sampai nanti. Maka ini adalah sebuah potret ya. Kalau di Al-Azhar dulu ada istilah tahrir ya, ini pemetaan peta dakwah. Ya, maka proses di posko ini atau program dari mulai
pendistribusian, ya, penanganan pengungsi, ya, sampai trauma healing. Ini melibatkan semua, ya. Insya Allah besok misalnya, alhamdulillah, ini pertama bahwa radius cakupan posko ini lintas desa, kadang-kadang lintas kecamatan, ya. Bahkan lintas kecamatan. Ya, bahkan lintas kecamatan. Maka ini benar-benar akhirnya menjadi support, ya, bagi posko-posko yang ada di kecamatan lain. Alhamdulillah kalau di desa sekitar sudah, subhanallah, sudah bisa ditangani. Tinggal mudah-mudahan ini lebih dari seminggu, besok ada tim rescue dari Surabaya. Oh, Surabaya. Ya, dari Surabaya dan Ini khusus beberapa datang langsung daerah sini? besok ke sini untuk kemudian menata rumah-rumah yang runtuh. Ya, minimal dari penataan itu psikologik. Ya, psikologik masyarakat tidak terlalu terpukul. Ya, dibeberah lah hatinya. Ya, kemudian kita juga sudah menyiapkan tim selanjutnya, itu tim trauma healing. Ya, ada koordinatornya gabung, ada Dompet Duafa di situ, ada dari komunitas budayawan Sunda, semua, ya, berkumpul bagaimana istilahnya menghadapi musibah ini. Maka diharapkan dari proses amal jamaah ini, apa yang dipesankan oleh Allah melalui gempa ini benar-benar hikmahnya dapat kita wujudkan. Yang paling terasa hikmahnya apa? Saya melihat bahwa kebersamaan di Cianjur, ya. Di Cianjur itu satu kebersamaan. Artinya bahwa ini mungkin sambung rasa. Ya, sambung rasa. Jadi selama ini agak ya, saya melihat bahwa saya kira di mana-mana, ya, di mana-mana. Ini perlu menjadi masukan bagi aparatur pemerintahan, para aktivis sosial, aktivis politik, apapun lah, bahwa negara ini memang dibangun di atas kebersamaan. Betul. Ya, maka sekali lagi posko ini dengan dorongan para alumni Al-Azhar yang sampai saat ini masih terus mensupport, ya, ini menjadi mudah-mudahan jadi motivasi, mudah-mudahan jadi perkat, ya, bagi semuanya, bahwa kita selaku alumni, bukan sesama umat aja, ya, ya, bukan sesama umat, ya, apalagi kita adalah generasi yang mengalami pendidikan yang mungkin orang lain tidak alami, ya. Artinya kita harus mampu menyelesaikan masalah lokal, regional, nasional, gitu, ya. Karena jam terbang kita sudah internasional, ya. Ya, itu barangkali ya salah satunya. Untuk sementara saat ini apa yang dilakukan di lingkungan posko ini? Saat ini kita menyediakan DU, ya, dapur umum. Ya, dapur umum. Bagaimana masyarakat sudah lelah, fisik lelah, perasaan lelah, capek kabecek Sundanya sudah teler. Makanya mungkin beberapa hari yang lalu, ya, ada informasi bahwa ada sikap-sikap yang kurang ramah terhadap para donatur. Ya, mohon maaf apabila ada donatur yang mungkin kebetulan ada yang nyegat nurunin barang. Saya kira itu bukan asli Waktat Cianjur. Ya, hal itu terjadi karena keterdesakan. Maka sejak hari kedua kita mendorong agar pengungsi tidak datang ke posko, tapi kita jemput bola. Kebutuhan mereka kita suplai. Ya, dan kita tidak memberikan larangan terus. Yang penting mereka sudah istirahat, ya, dan nyaman dulu. Ya, alhamdulillah. Ini kalau hari kedua, ketiga, ini lalu lalangnya masih banyak. Sekarang sudah gak ada yang kesini. Sudah relatif tenang. Ya, sudah relatif tenang. Aman. Jadi kegiatannya dapur umum. Karena selain itu juga kita bikin paket. Sampai hari ini paket sehari semalam itu kita buat 1000. Kedua, kita menurunkan tim motor untuk menjangkau dari lokasi-lokasi yang memang sulit, ya, dilalui kendaraan roda 4. Barusan aja dari teman-teman Brotherhood, ya. Ya, kebetulan di sini kemarin itu dari Harley, dari Brotherhood, dari Rebel, semua anak-anak motor. Kebetulan memang salah satu majelis yang kita adakan ini kaitannya dengan seluruh komunitas motor, ya. Alhamdulillah mereka subhanallah
Ya, dari sejak kita sama-sama ini antara Al-Kautsar, tanggap bencana, PAM dan gerbang ini luar biasa. Ini semacam ada daya tarik Kak, teman-teman, baik itu untuk menjadi relawan ataupun jadi donatur. Kira-kira apa nih daya tariknya? Apakah karena manajemen yang sedemikian rupa, ataukah karena Al-Kautsarnya sendiri, ataukah memang ada kelebihan dari sosok sang pengasuh yang luar biasa nih? Enggak juga ya. Ini artinya saya kira terjalin dari sebuah persahabatan. Ya. Artinya saya terkesan begini. Masyarakat kita ini relatif semua positif, baik aslinya. Ya. Maka ketika kita coba memahami mereka, saya kira mereka juga memahami kita. Intinya irhamulah ya dasarnya. Ya, saya kira ini modal rahmatan lil alamin ya. Ya mungkin ini adalah buah daripada apa yang dilakukan Kiai Uyan atau Al-Kautsar atau Gerbang, sehingga semua komunitas hadir. Iya. Ya. Luar biasa. Semua komunitas hadir. Insya Allah juga nanti tadi saya sudah manggil tokoh-tokoh lokal ya dari kecamatan, khususnya tokoh agama, karena sekarang pengungsi mulai kenyang. Ya, jadi sudah terisi, mulai masuk ke pendekatan spiritualnya ya. Ya tadi pagi mungkin Baju yang ada, di sini saya ngeriung gitu ya. Kenapa baru kali ini? Karena kiai juga banyak yang rumahnya habis. Ya. Artinya kita sambung rasa. Alhamdulillah ternyata semangat. Nah, tapi insya Allah hari Minggu ini ada rencana pengobatan seluruh tokoh ulama. Ada pengobatan massal, dicek dulu sebelum terjun ke lapangan. Jadi atas dasar itu ya? Iya, jadi nanti sebelum trauma healing oleh teman-teman, ini masuk ulama ke... Berarti ini menjadi program selanjutnya adalah perhatian terhadap nilai-nilai spiritual. Betul, nilai-nilai spiritual. Yang dimana di situ kita akan terjunkan para tokoh ya? Betul, ya betul. Nanti ini jadi simpul para tokoh juga pada akhirnya. Betul. Jadi justru bagaimana dari sinilah kelihatan hari ini, mohon maaf kepada semua pihak, ya andai kata mungkin ada terdengar pemerintah, saya kira pemerintah juga ikut ya, hanya saja kita bagi tugas. Tapi ujungnya sesuai kata Al-Quran kan, ulama harus mau tidak mau menjadi sandaran. Maka inilah saatnya para tokoh ulama berperan ya, berperan jadi apa, pemegang guidance ya, arah ya, bagaimana. Artinya penyelesaian penanganan bencana alam ini tidak hanya sifatnya penyelesaian fisik, tapi yang paling penting adalah menyadarkan bahwa tidak mungkin ya Allah menguji kita dengan bencana ini husnuzonnya kecuali kita mampu sudah. Artinya Allah memberikan sesuatu yang lebih saja. Satu hal yang ingin saya tanyakan, kemarin sempat beredar nih, ada isu-isu pembongkaran satu label ya. Kira-kira apa komentar? Ini memang lagi cukup viral ya. Makanya kami dari kemarin sudah saya sampaikan, saya sowan ke para tokoh-tokoh tua. Satu mohon doa, ya yang kedua mau tahu respon beliau-beliau terhadap ya. Artinya gini, di lapangan tidak ada masalah. Ya. Bencana ini tentu bencana kemanusiaan tentunya. Ya, bahkan bukan kita saja yang muslim yang kena, yang lain juga kena. Muslim juga. Ya, artinya masing-masing yuk kita tahan diri. Ya, apa yang diamanatkan Rasulullah ketika satu saat terjadi bencana kan gini, Rasulullah bersabda ke tanah itu, jangan sekarang, belum saatnya. Allah mau kita melakukan sesuatu yang diridhoi. Saya kira hal yang berbau fitnah, ghibah atau apapun ya yang tidak substantif, saya kira hari ini fokus kita mendampingi para korban ya. Hal-hal lain yang sekiranya justru akan kontraproduktif sudah gak usah dibesar-besarkan. Mohon kepada semua pihak, baik tokoh, ulama atau pemerintahan, sebaiknya yuk sama-sama fokus terhadap penyelesaian yang substantif saya kira. Itu barangkali. Betul.
karena untuk saat ini adalah nilai kemanusiaan yang tentu Iya, kita usung iya, ya, iya. dari manapun, kalangan apapun, tentunya kita sama-sama sebagai umat manusia. Jadi sisi itu yang kita angkat. Terlepas kita seagama atau tidak, kita sesama anak manusia, tentunya kita harus saling bantu dan saling berterima kasih tentunya atas segala kebaikan yang ada. Dan terakhir, program selanjutnya pun tadi sudah disampaikan ya, hikmah paling besar mungkin dari bencana ini, kira-kira apa nih selain tadi itu kebersamaan? Artinya ada gambaran ke depan akan tercipta seperti apa? Ya, luar biasa ya, banyak hal yang sebenarnya bisa diambil ya. Ya, lagi-lagi bahwa hari ini kita sering diingatkan dengan fikul waqi ya. Nah, kenapa saya berharap rekan-rekan alumni Al-Azhar ini mudah-mudahan dengan peristiwa bencana ini mulai mengenal ya, mulai turun mengenal lapangan, bukan mengenal keilmuan. Saya kira keilmuan sudah sangat mapan. Artinya masyarakat ini butuh sekali ya, butuh sekali bagaimana kita menjadi perekat ya, bagaimana kita menjadi penyatu ya, menjadi muwahhidul ummah. Potensinya luar biasa besar ya. Jadi tanpa disuruh kita juga nggak tahu dari mana ini datangnya bantuan. Betul. Ya, satu nilai kebersamaan. Ya, dua tentunya bagaimana kebersamaan itu didasari oleh niat ya, thalaban limardhatillah tentunya. Ya. Yang ketiga bahwa yuk sama-sama ya, sama-sama kita mendahulukan persatuan ya, mendahulukan istilahnya hal yang sifatnya lebih universal ya. Ya, sehingga nanti hal lain saya kira akan ikut ya. Prinsipnya irhamu man fil ardi ada, yarhamkum man fis sama. Jadi sekali lagi hikmah terbesar ya, saya yakin bencana ini kalau dari aspek kenapanya ini teguran. Betul. Ya, makanya yang saya sampaikan kepada para tokoh tadi, diantaranya satu, mungkin dulu kita dengan tetangga kurang akrab ya, akhirnya hari ini dikasih pelajaran bahwa ketika teman dekat kita mengingatkan terus kitanya nggak inget-inget juga ya, ya. Ketika kita keluar dari ajaran yang ditetapkan oleh Allah, tidak diingatkan, tidak inget-inget juga, akhirnya makhluk lain yang akan mengingatkan ya. Hari ini kan begitu. Itu saja barangkali. Oke, sahabat sekalian, itu tadi obrolan bersama Pak Haji Usep. Mudah-mudahan menjadi pencerahan buat kita, dan apa yang dilakukan kita di sini, terutama dari keluarga besar Pondok Pesantren Al-Kautsar, yang memberikan satu hal yang positif terhadap umat, terhadap lingkungan sekitar, dan lebih jauhnya untuk nusa dan bangsa, yang pada akhirnya kita atas nama alumni Al-Azhar juga menyampaikan ya, mudah-mudahan sekeluarga, keluarga besar Pondok Pesantren Al-Kautsar beserta reng-rengan dan para santri, kemudian juga warga semua yang terdampak ataupun tidak yang ada di Cianjur ini diberikan ketabahan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segera terlepas dan terbebas dari segala bencana, dan kemudian juga diberikan jalan kemudahan oleh Allah untuk bisa kembali bangkit dan hidup dengan penuh kebahagiaan. Amin. Oke. Ada closing statement ya. Ya, pertama dan mungkin ini yang terakhir, ucapan terima kasih kepada seluruh pihak ya, baik muslim maupun non muslim yang telah berkontribusi ya untuk penanganan dampak bencana ini. Wabil khusus kepada para alumni Al-Azhar, karena ternyata bantuan yang masuk tidak hanya dari Jawa Barat ya. Betul. Ini terima kasih atas perhatian, support baik moral maupun material ya. Sekali lagi jadikanlah ini sebagai hikmah kebersamaan, kita ditonton ya. Masyarakat ini justru sangat menunggu kiprah alumni. Tidak akan berjalan saya kira kiprah ini kecuali dengan kebersamaan. Maka wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, itu saja barangkali. Sekali lagi terima kasih khususnya ke PAM dan para alumni Azhar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.